fenomena sekarang ini terutama di media sosial, bahkan sudah mulai di di majelis-majelis tertentu, termasuk di Malang kabupaten juga sudah mulai adanya omongan-omongan yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu palsu, Yahudi, bahkan omongan-omongan lebih dari itu, keturunan Fir'aun lah, apalah macam-macam. Intinya begini, kita ini tidak ngemis-ngemis untuk diakui, ya. Ente orang mau percaya, mau ndak, itu tidak ada masalah. Cuman yang masalahnya adalah provokasinya. Tentang penyataan bahwa Ba'alawi di Indonesia itu palsu sudah dibantah dengan ilmiah. 4 jam ada videonya, live 4 jam di Banten, pertemuan di antara mereka, dan sudah clear, sebetulnya sudah ada perjanjian untuk tidak membahas ini lagi, ternyata mereka memunculkan lagi. Coba dibayangkan gini aja lah, dari sejak zaman dahulu para kiai-kiai kita dan para habaib kita ini tidak ada yang gegeran masalah ini. Mbah Khalil Bangkalan, contoh ya, Mbah Khalil Bangkalan, murid-murid beliau ini banyak dari kalangan habaib, banyak, termasuk Habib Abdullah Bangil, Habib Abdullah apa? Sangeng, itu muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Nah, gurunya Mbah Khalil Bangkalan ada juga habaib, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya. Kemudian abahnya pamannya Habib Ali Syabul Maulid, dan ada beberapa habaib yang lain juga menjadi gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Hamid Pasuruan, tidak pernah sekalipun beliau mengatakan Ba'alawi palsu, bahkan hubungan dengan Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf luar biasa. Kemudian Mbah As'ad Syafi'i, kemudian banyak lah pokoknya ya, Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, dalam kitabnya selalu menyebutkan tentang masalah Ba'alawi adalah benar nasabnya, bahkan beliau juga punya jalur sanad ke Ba'alawi, murid beliau juga ada Ba'alawinya, para habaib. Nah, apakah beliau-beliau tersebut tidak tahu? Kok baru muncul satu orang karena sakit hati kemudian memakai dalil, dan dalilnya ini bukan menyatakan palsu tapi menyatakan bahwa dalam kitab itu tidak ada nama ini, dan itu kan bukan sebagai hujjah. Jadi anak tidak mau bahas panjang lebar masalah ilmiahnya, ini panjang, kalau masalah ilmiahnya panjang, tidak usah. Cuman anak bahasnya begini loh, sejak zaman dahulu para kiai, para habaib tidak ada masalah. Apakah beliau-beliau ini tidak pintar hingga tidak tahu itu kitab, gitu loh. Mereka orang alim, mereka orang-orang wali, orang-orang luar biasa, dan hubungan habaib dengan kiai harmonis. Al-Walid, anak punya Abah Habib Alwi, murid-murid beliau banyak para kiai-kiai, termasuk Kiai Jubri ini, Kiai Basuri Alwi, Kiai Abdul Manan Basuri Asikosari, Kiai Rahmat Bongko, dan banyak, dan juga para habaib juga banyak santrinya. Dan Al-Walid belajar sama Habib Abdul Qadir, dan juga pernah ngaji sama Habib Kiai Yahya Gading, Kiai. Jadi antara kiai sama habaib zaman dulu itu harmonis, hubungan guru santri. Nah sekarang ini mulai diadu domba dengan luar biasa kayak gini. Bahkan sepertinya sistematis diatur, benar-benar diatur dengan omongan dan cacian yang podo kabeh. Anak bukan merasa marah atau enggak, malah kita ketawa, cuman ini bahaya. Ketika kita live suka muncul dengan kata-kata yang ya segitu-gitu aja bulat, habaib Yaman Yahudi, habaib Yaman keturunan Dajjal, Fakih Muqaddam itu Fir'aun, nah, banyak kata-kata sebagai lucu-lucuan, babi, khinzir, apalah segala macam. Omongan-omongannya senada semua dengan akun-akun yang palsu. Nah kemudian ada juga yang gerilya ke majelis-majelis, dan banyak yang menerimanya seolah-olah ini kebenaran, tapi itu mempecah belah. Yang menjadi masalah begini loh, ketika ada seseorang yang kita cintai, ya, seorang kita cintai, misalkan
di sini santrinya Habib Alwi kebanyakan, baik langsung maupun tidak, pasti cinta dengan Habib Alwi. Ya. Kemudian beliau ini dicaci maki oleh orang. Kira-kira panas napa mboten? Panas. Pasti itu wajar. Pasti panasnya, pasti ngamuknya. Manusia ini punya hawa nafsu dan punya apa namanya, sifat dalam nafsu ini ada marah juga, yang tidak terima ketika direndahkan, apalagi yang direndahkan adalah orang yang dia cintai. Para habaib-habaib dicaci maki dengan dajjal, iblis lah, apa segala macam, marahlah pasti masyarakatnya. Terus kemudian ada orang-orang yang diprovokasi mengatakan bahwa oh, ini kita ini harus ditipu lah, inilah segala macam, budak Yaman lah, apa segala macam. Akhirnya dua kelompok ini akan berseteru, bisa terjadi perpecahan. Terus tujuannya apa? Perpecahan. Padahal kita ini sejak zaman dahulu para ulama kita ini sudah ingin mempersatukan, berjuang dengan NKRI untuk mempersatukan dengan sekian banyak suku bangsa sekian banyak suku di Indonesia ini dipersatukan menjadi satu kesatuan. Berkatnya para ulama, kiai dan juga habaib saling membantu, saling menguatkan. Terus mau dipecah belah dengan cara seperti ini. Jadi hati-hatilah menghadapi seperti ini. Dan juga kepada para, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pemimpin-pemimpin majelis, janganlah undang-undang orang-orang yang bisa memprovokasi. Apa maksudnya? Dan tujuannya apa? Yang lucu lagi begini, anak cerita ya. Ada orang yang mengaku keturunan Wali Songo. Kita percaya 100% Wali Songo itu dzurriyyah Nabi. Sangat percaya. Dari jalur Amul Faqih Muqaddam, dari jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isal Muhajir. Dari sejak zaman dahulu nasabnya sudah seperti itu, secara banyak pendapat. Bahkan di Kesultanan Banten juga nasabnya nyambung ke Ahmad bin Isal Muhajir. Nah, mereka yang sekarang ini menafikan nasab ini, berarti otomatis menafikan Wali Songo juga. Nah, yang lucu, orang-orang yang ngundang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, tapi dia mengundang orang-orang yang menafikan nasabnya Wali Songo. Nah, tujuannya apa kalau tidak adu domba? Tujuannya apa kalau tidak membuat masalah, provokasi? Jadi sekali lagi hati-hati. Kami bukan berarti kalau sing ngakui, enggak, sama sekali enggak. Bagi kami ya, nasab ini bukan suatu kebanggaan. Nasab ini adalah suatu beban tanggung jawab, beban moral tanggung jawab. Bukan kebanggaan, aku enggak. Andai kata ada yang membanggakan dan memanfaatkan nasabnya, itu oknum. Ketika ada oknum yang melakukan kesalahan, apakah kita bisa menghukumi semuanya? Kok di pondoknya Darut Taklim wa Dakwah, semua santrinya ada 80 ya, 70-an, 70 santri ini, ya anak doakan semuanya baik semuanya ya. Pasti ada yang ruwet siji loro, benar enggak? Hah? Dikongkon A dari B, B dari A, dikongkon di pondok mencolot pager. Terus ketika antum semuanya ini ketemu arek pondok santri datwa, mungkin pakai seragamnya datwa atau apa jaketnya datwa, ngoten niku moro gak karuan di warung rokok ngoten niku, apakah Anda mengatakan bahwa santri datwa itu berarti bejat kabeh? Apa seperti itu? Gara-gara 1-2 orang. Ya moga-moga hidayah kabeh arek iki. Gara-gara 1 atau 2 orang apakah kita menghukumi semuanya? Kan enggak kan? Kalau kita menghukumi gara-gara 1 atau 2 orang, kita menghukumi kebiah uyah ibaratnya, maka kita akan menghukumi orang Islam ini kalau sing bener. Kenapa? Di penjara orang Islam kabeh. Berarti Islam ini agama ajaran yang nggak benar, rampok lah segala macam lah, koruptor lah, roto-roto Islam yang di penjara-penjara ini, kan begitu. Kebiah uyah kalau ajarannya wong Inggris kan. Jadi hati-hati. Dan antum-antum ini kalau misalkan ada oknum-oknum poro dzurriyyah niki yang melakukan kesalahan dan menjual nasabnya seperti itu, ya amar ma'ruf nahi mungkar wajib hukumnya tetap, bukan malah digonggong ngoten mboten.
Karena nasab itu merupakan beban tanggung jawab, bukan merupakan kebanggaan dan bukan untuk dijual belikan. Ya. Terus yang terakhir, yang lucu nih wong-wong nih ya di medsos apalagi kalau kadang-kadang yang guyu. Orang-orang jahil semuanya. Misalkan ya, ada contoh Sayyid Muhammad Al-Maliki itu merupakan duyah yang benar. Karena dia adalah Sayyid, bukan Habib. Duh. Terus komentar-komentar, iya kalau di sini tuh Habib itu pasti palsu, kalau Sayyid enggak. Loh apa bedanya Sayyid dengan Habib? Hah? Kayak Syarif sampai Habib apa bedanya juga? Sebetulnya mau doa ya kan? Syarif Hamid, Sayyid Hamid Al-Ghadri, ada juga mengatakan Syarif Hamid Al-Ghadri, Pontianak, Sultanan Pontianak yang menggagas apa namanya Pancasila itu, yang lambang Pancasila, ya kan? Di situ dikutuk, lah kalau ini Habib benar, kenapa? Karena bukan Habib gelarnya. Karena gelarnya bukan Habib. Lucu, kadang-kadang lucu. Tapi orang awam yang jahil, yang tidak tahu ilmu, kemakan, iyo. Dek kene gelarnya gelar Habib kudu Sayyid. Berarti Habib palsu kabeh, sing Sayyid sing bener. Padahal Sayyid itu ya Habib itu ya Sayyid, apa bedanya? Hanya julukan saja kan, Habib itu julukan kepada Sayyid yang alim sebetulnya. Sing alim dijuluki Sayyid. Apa sing Sayyid sing alim dijuluki Habib. Sing gak alim kayak kita ini julukannya sebenarnya Sayyid. Ono mana? Habib itu tidak pernah haji. Kenapa? Gelon Habib. Apakah ada yang mengatakan menggelarkan Habib Haji Fulan? Gak ono kan? Di medsos, dan subhanallah komentarnya banyak dan menyetujui. Iya bener, tidak pernah saya tahu ada gelar haji di belakang Habib. Wah, kadang-kadang lucu ngeten lagi. Cuman ngeten loh. Tadi yang kembali ke pertama, kenapa bahas ini? Karena sudah mulai panas. Anda melihat dari beberapa video para muhibbin ya habaib ini sudah mulai membuat statement untuk bergerak. Lah ini kan bahaya toh. Kita tidak ingin kekerasan, tidak ingin perpecahan di sini. Jadi hati-hati. Kita ingatkan, kita jeneng-jenengan hati-hati. Kalau memang ingin nyari kebenaran, cari kebenaran dengan benar. Bukan delok di medsos-medsos ngoten niku sing gak jelas. Cari kebenaran, ayo. Buka-bukaan kitab ge monggo. Atau gak jauh-jauh, gampang aja. Ada 4 jam di YouTube ini bisa kita lihat di mana di Banten pertemuan ilmiah dan semua sudah kejawab di situ. Selesai sudah sebetulnya. Jadi intinya sekali lagi kami bukan apa-apa untuk mengatakan seperti ini, enggak, bukan takut gak diakui tidak butuh pengakuan sih sebetulnya ngapunten ya. Kepinginnya cuma diakui sebagai muslim ngaten lho. Kemudian kami cuma ingin supaya ada persatuan di antara kita. Kami ingin supaya ada ketentraman dan kedamaian. Karena sudah mulai gejolak ini membahayakan sudah bukan lagi di ranah online soalnya. Sudah di ranah di luar online dan ini bahaya. Ya memang repot gara-gara nutupi borok sing gede, diciptakanlah luka yang kecil untuk nutupi borok sing gede tadi. Terus luka sing kecil ini apa caranya digedeno supaya cukup untuk menutupi luka yang besar tadi. Ya nggak perlu kita bahas lah, apa pasti ngerti kabeh insyaallah. Ya mungkin kita semua tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.